rumah transmigran dari asal Jombang, dari Jawa Timur, yang sudah menetap sejak tahun 2016. Nah, berikut kita akan mengelilingi rumah ini. Sebagai informasi bahwa satu-satunya program reforma agraria adalah melalui transmigrasi, karena dengan transmigrasi akan terjadi pembagian lahan langsung kepada warga masyarakat. Di program transmigrasi ini transmigran akan mendapatkan lahan pekarangan, lahan usaha 1 dan lahan usaha 2. Untuk itulah program transmigrasi. Bagi para transmigran diwajibkan mengelola lahannya. Nah, berikut kita akan memasuki lahan pekarangan mereka. Mari kita ikuti. Ini adalah salah satu tanaman yang dikelola oleh warga. Ini adalah tanaman cengkeh. Jadi lahan pekarangan mereka juga ditanami cengkeh. Kemudian mereka berkreasi untuk membuat seperti hal empang ya. Jadi ini ada ikannya. Kemudian masuk ke belakang. Ada tanaman jeruk. Ada pohon jeruk yang sudah sangat banyak sekali berbuahnya. Nah, ini merupakan bukti nyata dari keberhasilan transmigran apabila tanahnya diolah dengan baik. Selain pohon jeruk, juga ada pohon buah naga yang ada di belakang kita, namun sedang tidak berbuah. Nah, jauh di belakang sana ini seluruhnya adalah tanaman jeruk. Itulah kenapa transmigrasi tetap harus diperjuangkan, karena mereka akan mengolah lahan-lahan yang mati. Lahan pekarangan ini berkisar antara 0,25 hektar, kemudian lahan usaha 1 dibagikan jauh di belakang sana. Dengan Bapak siapa? Bapak Abdul Halim. Bapak Abdul Halim, TPA dari daerah? Juga dari daerah Surabaya. Oh, Surabaya. Ya. Ditempatkan di sini sejak tahun berapa, Pak? Tahun 2015. Oke, berarti ini adalah lahan pekarangan Bapak Abdullah ya, Pak, ya, di sini. Iya. Luasnya berapa hektar ini, Pak? Luasnya ini 1/4 hektar. Oh, 1/4 hektar. Ya, Boleh diceritakan, beserta Pak, rumah. ini tanamannya apa saja, kemudian memperoleh bibitnya dari mana, dan dijualkan pemasarannya kemana, begitu sedikit diceritakan, Pak? Kalau bantuan dari pemerintah, yaitu 1 cengkeh, dulu 1 orang dapat 60 pohon, langsung bibit jeruk ini. Nah, ini jeruk yang sudah buah ini juga dari pemerintah. Ini 70 pohon dulu ya, sama cengkeh 60 pohon, beserta bibit durian. Bibit durian itu dapat 25. Oke. Ya, terus lagi bibit kopi 100 pohon. Oke. Itu Ya. Bapak kelola sendiri semuanya? Iya, Bu. Oh, Kelola sendiri. luar biasa ya. Iya. Ini sudah panen keberapa ini, Pak, berarti ini? Ini jeruk ini sudah panen kedua. Oh, kedua. Iya, jadi istilahnya di sini, Bu, musimnya panen ini tidak mengenal waktu. Sudah selama 6 bulan ini panen terus. Oke. Iya, 6 bulan. Luar biasa ya, Pak ya. Ya, Nah, itu alhamdulillah. nanti Bapak jual kemana, atau ada yang datang untuk mengambil atau bagaimana? Gitu? Kalau penjualan ini, alhamdulillah sekarang ini mobil datang sendiri, pembeli kan, bawa mobil ke sini. Sebagian ya kita kirim ke Kendari, sebagian yang jeruk peras itu. Nah, itu. Jadi alhamdulillah lah yo, kalau sekarang ini sudah lancar rezeki. Sudah. Ya. Sudah, ini enak ya, Pak ya. Sudah ada yang bisa ditabung untuk disisihkan seperti itu, udah ada ya, Pak ya. Ya, sudah. Oh, sudah ada. Sebagian ya. Sebagian. Tapi ini, Bu, yang jadi kendala ini LU1 ini juga belum selesai, dan juga LU2-nya juga belum keluar juga. Seandainya ini sudah keluar, alhamdulillah kemungkinan kita sudah luar biasa, Bu, hasil kita. Tapi ini ya cuma 1/4 ini saja yang menghasilkan. Kalau LU1 kendalanya apa katanya, Pak? Belum terbagi. Katanya belum tidak cukup lahan. Oh, gitu. Ya. Berarti Bapak selama ini dari 2015 baru mengolah lahan pekarangan saja. Pekarangan dengan sebagian LU1. Ya, LU1 sedikit lah ya, Iya. yang terbagi. Oke, jadi pas Bapak datang pertama dengan sekarang itu perubahannya sudah jauh ya, Pak ya? Sudah
apa namanya, kebutuhan-kebutuhan sudah tercukupi dari sarana air bersih, Iya. listrik, semuanya sudah Sudah, lengkap ya Pak ya. alhamdulillah sudah. Nah, harapan ke depan Bapak apa ini berarti? Harapan kami ke depan ini termasuk kalau LO2 ini keluar, Bu. Rencana itu mau menggebu-gebu tanam jeruk lagi dan juga tanam cengkeh. Menggebu-gebu, tapi enggak tahu juga ini belum selesai, jadi masih apa ya, umur semakin tua, tanaman juga belum ada, jadi istilahnya ini jadi Lahan kendala, juga Bu. belum ada gitu Iya, ya, Pak, ya. itu. Oke. Ya, semoga kedepannya lahan usaha 2 dari Bapak Abdullah dan rekan-rekan transmigran yang berada di UPT Pohorua segera terbagikan untuk direalisasikan ditanam seperti cengkeh, kemudian jeruk, karena itu akan mengolah lahan-lahan tidur untuk produktif kembali dan membantu menggerakkan perekonomian warga transmigran. Demikian, terima kasih. Siang pemirsa, sekarang kita berada di UPT Pohorua yang berada di kawasan Mutiara di Kabupaten Muna. Nah, UPT Pohorua merupakan salah satu UPT yang menjadi deliniasi kawasan Mutiara selain UPT Raimuna dan UPT Langkaroy. Nah, berikut kami sudah dengan Ibu Toimah yang merupakan warga setempat yang sudah ditetapkan menjadi transmigran pada tahun 2016. Pada saat itu sudah seperti ini pembangunannya atau belum, Bu? Ya belum lah. Dulu bagaimana, Bu? Susah, jalanan saja, batu-batu, manjat gunung, turun gunung. Pendidikan saja masih di rumah Tran, dulu masih di depan kantor. Setelah ada itu sudah mulai dibangun ya, setelah ada trans. Iya, belum lah, berapa tahun ya tuh Nunggu gedung berapa yang di lama? sini baru sekitar 2 tahunan. Oke. Dulunya kan sekolahnya di bawah itu, karena itu terus sudah di sana satran kedua, 1 tahunnya masih di dekatnya kantor itu, kita masih itu. Ada manfaatnya nggak, Bu, dengan program transmigrasi ini? Ya bagi saya ada, kita punya lahan, ya banyak lah manfaatnya. Ibu anaknya berapa? Saya anaknya 2, Oh, anaknya. Ini yang terakhir. ini yang kedua. Oh, yang kedua. Yang pertama sekolahnya Kelas 1 SD. kelas 1 SD. Ya. Listrik sudah masuk ya, Bu ya? Alhamdulillah sudah. Air sudah ada ya, Bu ya? Alhamdulillah baru-baru. Biasanya di Kompas sana. Oh, biasanya di Kompas, Iya. tapi sekarang sudah Alhamdulillah ada. sudah ada. Semua sudah terpenuhi. Nah, yang kurang apa nih, Bu? Yang kurang banyak. Oh, iya. Iya banyak, kurangnya banyak. Lahan belum selesai, ya kan? Lahan pekarangan atau lahan? Lahan 1, lahan 2, sebagian lahan 1 sudah ada yang terpenuhi. Lahan 2-nya sama sekali. Belum. Ya. Oke. Nah, kalau saya kan pendidik ya, khususnya pendidik. Ibu guru. Iya, saya oke. guru kelas 1 untuk mendidik di sini. Anak-anak sangat prihatin sekali ya. Kadang-kadang sekolah itu enggak pakai seragam. Seragamnya yang penting anak mau sekolah saja. Yang ada punya pakaian ya pakai pakaian, Bisa kalau enggak dari ya dana enggak. bos gitu nggak sih kalau seragam? Untuk dana bos Tidak ada. kita tidak ada. Oh, tidak ada ya. Iya. Jadi Dana bos diserahkan ke belum. masing-masing ya ininya. Selama ini kan kalau untuk honor dari dinas. Untuk berapa bulan ini belum ini. Ya kan belum. Dinas transmigrasi. Iya. Ya kan? Ya bulan mulai tahun ini. Oke, mungkin Bulan baru diproses kali, Bu. Ya, mungkin mudah-mudahan. Selama kemarin itu anak-anak sempat mogok. Bingung ya kita, apalagi dari guru dari bawah. Mulai bulan 1 tuh belum masuk, baru-baru ini masuk, ya kan? Kalau LU1, Ibu kan sebagai pendidik, sebagai Iya. guru. Nah, kalau LU1-nya siapa yang mengerjakan kalau gitu, Bu? Iya bapaknya lah. Oh, bapaknya. Ditanami apa sementara nih? Iya sementara kadang itu hari nilam, dicampur jangka panjangnya minte, begitu kan? Kadang ya jangka pendek kayak bawang daun, kayak apa? Dijual kemana itu, Bu? Itunya nilam dan PT-nya Kalau nilam kan disuling dulu di minyak, kalau udah jadi minyak baru baru dijual. dijual. Oh, penyulingannya sendiri?
ada di sini. Sudah ada mesinnya ya? Iya, punya Dikelola oleh tetangga tetangga pribadi. pribadi. Iya, Berarti, jadi kita oke. membayar. Oke. Berarti sudah ada income ya Bu, pendapatan sudah ada. Ya, pas-pasan lah. Sudah bisa nyimpen ke bank? Iya belum lah Bu, untuk makan hari-hari kita tutup lubang kali lubang. Belum ada, yang penting untuk mencukupi. Oke. Alhamdulillah lah, walaupun tutup lubang kali lubang. Baik Ibu, terima kasih sebagai tenaga pendidik di sini bisa Iya. mendidik anak-anak warga trans. Semoga kekurangan-kekurangan Ibu nanti segera dipenuhi, tapi tidak langsung, secara bertahap. Iya, gitu ya, kita dengan kemarin bantuan warga sempat trans. kita tuh kebingungan ya. Saya ngajar di rumah itu sampai 3 kelas ngajar di rumah, karena saya punya anak kecil, jadi saya ngajar di rumah sangat repot sekali. Baru ndak ada buku-buku yang memang sekarang yang kita pakai tuh, kita pakai kurikulum lama, kurikulum 13, kurikulum 13 kita nggak pakai karena memang nggak ada. 2010 berarti Bu ya? Kan sekarang kan Kutilas kurikulum 13 kan. Nah, sekarang kita belum sama sekali. Sedangkan rapor saja kita pakai buku. Buku tulis biasa Iya, ya? kita bikin karena memang sangat minim ya. Jadi kita sudah sangat memohon sama dinas suruh uruskan rapor, sampai sekarang belum. Iya. Jadi di tengah-tengah keterbatasan pendidikan yang di Indonesia, Ibu Tobia merupakan salah satu pendidik ujung tombak dari pendidikan anak-anak Indonesia yang akan menjadi penerus generasi bangsa Indonesia. Demikian laporan dari UPT Pohorwa. Terima kasih. Sekarang kita berada di lokasi UPT Raimuna yang masuk ke dalam salah satu delineasi kawasan transmigrasi Mutiara yang berada di Kabupaten Muna. Yang tadi kita sudah berada di UPT Pohorwa dan sekarang kita di Raimuna, dan satu lagi nanti akan kita ke Langkaroni. Nah, bersama saya di samping saya ada Bapak Aswin sebagai Kabid Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Transmigrasi di Kabupaten Muna. Nah, kita akan berbincang sebentar tentang transmigrasi di daerah Raimuna ini. Nah, Bapak, apa suka dukanya bekerja di transmigrasi ini, Pak? Oh ya, sejak pembangunan transmigrasi pada tahun 2018 di lokasi Raimuna ini memang sejak awal lokasi ini berdasarkan keputusan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi bahwa di lokasi di Kabupaten Muna ini ada salah satu lokasi yaitu namanya kawasan Mutiara. Salah satu SP-nya yaitu lokasi SP Raimuna ini dibangun pada tahun 2018 dengan menempatkan sebanyak 40 warga transmigran yang terdiri dari 20 warga UPT penduduk lokal dan 20 warga dari Jawa. Dan pada saat pembangunan pertama kali itu memang di sini lokasinya sangat menantang ya, karena di lokasi ini memang waktu dibangun ini masih dalam kondisi hutan. Jadi teman-teman juga melakukan identifikasi sebelumnya, itu memang luar biasa juga perjuangan teman-teman. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah berhasil menempatkan sebanyak 210 KK. Dan memang lokasi di Kabupaten Muna ini memang pilot project pemerintah pusat untuk dalam hal ini untuk pembangunan transmigrasi. Oke, seperti kita ketahui bersama bahwa lokasi transmigrasi Raimuna ini berada tepat di tengah-tengah. Kita bisa lihat di belakang adalah ada itu apa Pak? Selat atau laut Pak? Selat Buton. Iya. Ya, di Selat Buton. Sedangkan di belakang sana adalah daerah perbukitan kalau kita bisa lihat. Nah, berarti sangat strategis sekali bahwa penempatan
transmigran di UPT Raimuna ini berada di tengah-tengah, yaitu di belakang kita ada Selat Buton yang sebagai penghubung kita dengan Kendari, dan kemudian di belakang kita ada perbukitan. Nah, mata pencaharian di sini warga berupa apa, Pak? Pertanian. Pertanian. Iya, ini jagung, ada kopi, terus selama ini yang dikembangkan juga jahe. Nah, jadi sudah ada juga masyarakat yang ini mengolah ini apa? Itu bahan-bahan dari Serbuk ini, jahe. iya jahe untuk diolah menjadi ini minuman. Sudah ada diekspor keluar, Pak? Maksudnya keluar Iya, daerah apa itu sudah mereka ada? sudah ada yang pasarkan juga di Lazada, di pasar online. Bahkan ada di Kabupaten Muna juga, di Kota Raha, itu mereka sudah jual juga. Menurut Bapak, apakah program transmigrasi masih layak untuk dijalankan untuk kondisi di sekarang kan sudah era digitalisasi milenial. Nah, dengan segala keterbatasan yang ada terutama dari segi penganggaran, apakah program transmigrasi ini masih layak untuk dijalankan? Karena sekarang juga otonomi daerah, Pak. Jadi masing-masing semua sudah diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Bagaimana, Pak? Iya, ini sangat layak sekali untuk dikembangkan terkait transmigrasi ini, karena memang ini program transmigrasi ini dia kolaborasi dari berbagai unsur, Bu. Nah, jadi memang program transmigrasi ini sangat dibutuhkan untuk pengembangan lokasi, karena bisa dilihat dari beberapa lokasi yang ada di Kabupaten Muna itu adanya pemekaran, terus maju berkembangnya lokasi itu karena adanya program transmigrasi yang masuk di lokasi masuk di lokasi. Ya. Oke, terima kasih kepada Pak Aswin. Jadi program transmigrasi memang masih diperlukan untuk daerah-daerah yang memilih, karena program transmigrasi adalah program pilihan, dan dengan keterbatasan anggaran diharapkan karena dengan adanya otonomi daerah disiapkan kepada pemerintah kabupaten atau provinsi untuk menyiapkan rencana ke depan bagaimana transmigrasi itu akan berkembang. Karena sedianya pemerintah pusat juga sudah secara maksimal memfasilitasi adanya program transmigrasi dan diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan provinsi. Demikian dari Raimuna. Terima kasih.
sekarang kita sudah berada di Pelabuhan Labuan Bajo di Buton Utara menuju ke pelabuhan tempat kita berangkat tadi, yaitu Pelabuhan Amolonge di Kendari. Nah, demikianlah perjalanan kita pada hari ini, yaitu di kawasan Transmigrasi Mutiara. Jangan lupa bahwa kawasan Transmigrasi Mutiara ini merupakan salah satu ikon terbaru dari Ditjen PPK Trans dalam program transmigrasinya, yaitu Trans Science Technopark, yang di sana akan didirikan transmigrasi yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman yang saat ini sedang ada. Nah, di sana tadi kita sudah mengunjungi beberapa UPT, satuan permukiman, yaitu UPT Pohorua, Raimuna, dan yang terakhir adalah Langkaroni, yang dimana saat ini transmigran sudah mulai settle, sudah mulai akan mandiri terhadap kehidupan masing-masing. Dari mereka ada yang dari daerah asal dan juga dari daerah setempat. Yang dari daerah asal sudah meninggalkan tanah asalnya untuk menempa hidup baru yang lebih baik lagi dengan mengolah lahan yang ada di sana. Demikian yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Salam transmigrasi.